Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama ramadana fi kulli sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufi mahmudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa mawala, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahinal Mukarram, pangresa abah sepuh, pangresa abah anom yang sama-sama kita muliakan, karomah dan barokahna senantiasa kita dambakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Mukarramun, keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, pangarsa umi dan keluarga, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 11 bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan hari ini pula kita melaksanakan salah satu kegiatan amaliyah dalam acara manaqib di Pondok Pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ada dalam ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwan thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, para pendengar Radio Inayah 100,8 FM yang kita sama-sama berbahagia. Kita pada bulan ini dikatakan sebagai bulan yang agung, juga bulan yang penuh barokah. Bulan yang agung tentunya tidak ada bulan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan penuh barokah tentunya di bulan ini tidak ada bulan yang sehebat di bulan selain daripada bulan Ramadan ini. Dikatakan dalam hadis Nabi sebagai syahrul azim dan syahrul mubarak. Tentunya kita bertanya, kenapa dan apa inti dan isi daripada Syahrul Azim dan Syahrul Mubarak itu? Ada apa keistimewaan yang terkandung di dalam bulan yang agung dan bulan yang penuh barokah ini? Banyak hadis Nabi yang menjelaskan, menerangkan mengenai keistimewaan dalam bulan yang agung dan bulan penuh barokah ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Salman, yaitu bahwa di dalamnya ataupun dikatakan sebagai Syahrul Azim dan Syahrul Mubarak adalah
syahrun fihi khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Adakah bulan ataupun malam yang ada nilainya lebih daripada 1000 bulan dibandingkan dengan bulan Ramadan? Tentunya tidak ada. Dan ada hanya di bulan yang agung dan bulan penuh barokah. Malam yang dikatakan ataupun yang nilainya lebih daripada 1000 bulan itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lail itu malam, qadar itu mempunyai beberapa pengertian ataupun beberapa pengamatan para ulama terdahulu mengenai kalimat qadar. Al-qadar ada yang mengatakan sebagai ukuran. Al-qadar ada yang mengatakan sebagai ketentuan. Al-qadar ada juga yang mengatakan sebagai sempit. Hal ini dikatakan oleh Nabi dalam satu ketentuan dan riwayat yang lain, bahwa suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merenung dan berpikir, merasa sedih, memikirkan tentang nasib umatnya, bukan memikirkan tentang diri pribadinya, tetapi memikirkan tentang kebanyakan umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, terutama para nabi yang terdahulu, yang umurnya panjang-panjang, seperti Nabi Adam diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 930 tahun. Nabi Nuh diberi umur 1000 tahun. Nabi Ibrahim diberi umur 195 tahun. Dan Nabi Ismail 137 tahun. Serta nabi-nabi yang lainnya tidak kurang daripada 70 sampai 100-200 tahun. Dengan demikian dalam pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan panjangnya umur tersebut tentunya itu akan membahagiakan kelak di akhirat, karena banyak amal ibadahnya yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu atau oleh umat-umat terdahulu yang senantiasa mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek tidaklah seperti umur umat-umat terdahulu. Namun demikian, apa besitan hati yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membiarkan kekasihnya bersedih karena masalah umur. Maka Allah menurunkan surat Al-Qadar ini, walaupun itu umurnya pendek-pendek, tetapi diberi pahala apabila melakukan amal ibadah pada malam itu, pahalanya lebih daripada 1000 bulan atau 83,4 tahun. Dibulatkan menjadi 84 tahun. Jadi andaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 60, 70 ataupun sekian puluh tahun, dikalikan ibadahnya dalam setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemuliaan pada malam itu lebih dan melebihi umurnya dan kesolehannya daripada umat-umat terdahulu. Silakan saja coba kita kalikan. Andaikan kita melaksanakan ibadah 20 tahun, mendapat malam Lailatul Qadar 20 tahun, kali 84 tahun, sudah berapa itu umurnya? Itu umur dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu turunlah ayat ataupun surat Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inilah bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Tadi saya katakan bahwa Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai pengertiannya adalah ukuran, panduan ataupun batas. Kenapa dikatakan ukuran? Kenapa bisa dikatakan batas? Karena pada malam itu batas, ketentuan, takdir seseorang itu akan ditentukan oleh Allah bagi umatnya, bagaimana nasibnya ke depan. Apakah masih ada umur bulan puasa yang akan datang, atau juga ditentukan tentang rezekinya. Apakah rezekinya itu bertambah pada tahun yang akan datang ataupun berkurang pada tahun yang akan datang rezekinya. Coba kita pikirkan dan kita rasakan. Pada tahun kemarin tetangga kita masih ada, saudara kita masih ada, keluarga kita masih ada, yang pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Tetapi kini bulan puasa 1441 Hijriah 2020 Masehi, mereka sudah tidak ada lagi meninggalkan kita. Ini bagian daripada takdir dan ketentuan Allah yang telah ditentukan oleh Allah pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, bahwa umur itu adalah hakullah, hak Allah, rezeki juga hak Allah, kesehatan juga hak Allah, termasuk negara kita pada saat ini khususnya, dan 215 negara di dunia terkena musibah COVID-19 ataupun yang kita kenal dengan penyakit corona ini. Tahun kemarin tidak ada, tetapi tahun sekarang ada. Ini bagian daripada takdir dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Al-Qadar dimanai ataupun diartikan sebagai sempit. Kenapa Al-Qadar dikatakan sebagai malam yang sempit? Karena malam itu Allah menerjunkan beberapa malaikat. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menurunkan malaikat pada malam itu, ngedrop kepada alam dunia ini, sehingga apabila manusia berdoa pada malam itu, di sekitar kita, di depan kita, di pinggir kita, di belakang kita, di bawah dan di atas, penuh oleh para malaikat. Maka pada akhir Ramadan ini kita berupaya dan meningkatkan doa-doa yang telah kita miliki, yang diberikan oleh guru mursyid kita sekalian. Umpamanya kita berdoa pada malam itu, Allahumma ftah lana, ya Allah bukakanlah kepada kami, fa innaka khairul fatihin, karena engkaulah yang membukakan pintu keberkahan dan pintu kebahagiaan buat kami. Kita berdoa pada malam itu, di belakang, di pinggir, di depan kita penuh oleh para malaikat yang mengamini doa-doa kita sekalian. Makanya pantas riwayat Siti Aisyah umpamanya mengatakan bahwa di akhir bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melipat kasur ataupun melipat tikarnya dan berada di masjid etikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, yaitu kita mengharapkan ridho dan keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Allahumma rizukna fa innaka khairur razikin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, fa innaka khairur razikin, karena engkaulah ya Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Tentunya kita sebagai umat yang merasakan diri kita itu lemah, banyak doa, karena dengan doa itu akan segalanya yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tadinya kita ragu akan menjadi yakin dengan adanya doa. Dan doa pada malam Lailatul Qadar yang kita laksanakan tiada lain, tentunya kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tentunya untuk berdoa bukan hanya sekedar doa zahir saja.
doa yang diucapkan oleh lisan saja, tentunya doa yang kita harapkan, doa lahir dan batin, terutama hatinya yang hidup, hatinya yang benar-benar nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hati kita masih mati, andaikan hati kita masih banyak tidur, maka bangunkanlah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu, fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbi min ahli talqin qabla fautil waqti. Wajib bagi kita sekalian hayatul qalbi, untuk talabu hayatul qalbi, untuk mencari kehidupan hati kita. Dari mana dan siapa yang bisa menghidupkan hati kita? Min ahli talqin, dari ahlinya yang memberikan talqin kepada kita sekalian. Qabla fawatil waqti, sebelum umur kita selesai, sebelum kontrak kita selesai, tentunya kita bisa mengamalkan di alam dunia ini urusan keakhiratan. Maka dari itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, jasa guru mursyid kita sekalian yang telah menghidupkan hati kita sekalian, yang benar-benar membimbing diri kita sekalian, membimbing lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan karomah barokah dari guru mursyid kita sekalian. Inilah yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afi minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi